Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini Mang Cek Bice di program yang kita tunggu-tunggu dari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 yo. Ini jam 10 KG ya. Betul, ini ada program Halo Palembang berewang bareng aku Mang Cek Nopal. Ya, dengan aku Cek Susan. Ini pemirsa apa kabarnya tentunya di hari Senin di 12 Juni ini biasanya dengan aktivitas yang padat. Mudah-mudahan lancar dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini kita bakal membahas hal-hal yang jadul tapi tetap tidak ketinggalan zaman. Nah, itu dia. Karena memang kalau kita nostalgia, Susan, dengan tembang-tembang lawas, ini banyak yang makna biasanya dari lagu-lagunya. Dan biasanya yang dengar juga udah bosan-bosan biasanya lagu-lagu lama tuh. Tapi memang kita saat ini, di era saat ini agak sulit dapat ke musik-musik apalagi original. Iya, tapi ini Cek Susan ngasih tahu dulu untuk pemirsa Nopal ya. Nah, ini kan bisa di mana bae berado ini nontonnya. Nah, jangan lupa diingat ke sekali lagi buat pemirsa yang pengen nonton Pal TV khususnya Halo Palembang ini ya, bisa nonton dari aplikasi UTV, terus juga bisa live streaming dari Facebook. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya Pal TV di @officialpaltv dan sama juga Halo Palembang ya. Itu dia. Di follow karena di situ bakalan ada informasi-informasi dan juga the next siapa yang bakalan jadi narasumber kita. Wah, itu tema-tema ini. Nah, pecah tema kita hari ini ya, ini membongkar cerita koleksi kaset tip jadul bersama pemuda berjiwa nostalgia. Nah, cakep ya? Di studio 2 Pal TV ini sudah ada pemuda, ini masih muda nian, ini mahasiswa, ini pencintanya yang namanya ngoleksi kaset tip jadul ini. Ini ada Rizky Febrian, kolektor kaset jadul. Halo Rizky. Sehat Rizky? Sehat. Semangat Rizky. Sudah sarapan? Sudah. Caknya Rizky tidak perlu sarapan. Nengok kaset belas kenyang. Tapi Susan memang kalau kita lihat penyuka dari musik-musik jadul Cak ini biasanya kan wong-wong era 80 70-an kelahiran Cak itu Nah, tapi ternyata di sini generasi muda juga ada Rizky ini. Bukan Ki, main. ini kalau kita lihat Ki, banyak nih musik-musik jadulnya. Kalau boleh tahu sekilas dulu untuk musik-musik yang dikoleksi dari Rizky ini dari tahun berapa yang tertua? Kalau kaset mungkin dari tahun 60 sampai 2000-an ada. Dari tahun 60-an. 60-an ya? Wah. Wih, Itu masih di awang-awang gitu Cak. Belum. Apalagi Rizky ya. Iya, kira-kira ngapa Ki minat untuk koleksi ini, apakah memang dari keluarga atau Rizky dewek backgroundnya? Coba cerita ke dulu. Kalau keluarga sih tidak ada yang koleksi. Karena kalau dengar dari kaset ini suaranya beda. Oke. Suaranya lebih vintage kayak itu kan. Terus kalau dengar lagu kita bisa lihat covernya kan. Di cover kan ada lirik-liriknya. Iya. Oh iya, benar. Lebih puas. Benar. Ada lirik-liriknya dia di dalam sini ya. Iya. Awas jangan Susan, disenggol. Ya karena kita tidak tahu yang namanya barang langka sih nih, antik ini biasanya mahal-mahal Oh iya. Jadi tertarik karena yang namanya bisa ada lirik segala macamnya itu. Mulai kapan Rizky seneng yang namanya ngoleksi ini? Waktu masih kelas 3 SMA. 2019. 2019 Apa yang memang membuat Rizky itu tiba-tiba seneng Cak itu? Karena di kelas 3 SMA tuh biasanya memang lagi hits-hitsnya romance ya, percintaan. Nah, apa kira-kira yang memang benar-benar tiba Caknya aku memang seneng jiwa aku di sini. Karena mungkin aku lebih seneng lagu-lagu lawas, Cek. Kalau lagu sekarang yang romantik itu kurang seneng. Oke, tapi kan tiap uang itu Susan biasanya punya selera dewek. Selera dalam arti genre musik. Nah, ini kalau kita lihat-lihat, Caknya ada beberapa yang rock, ada juga yang pop nih. Tapi kalau selera dari Rizky dewek, ini lebih ke aliran apa? Alasannya ngapa itu? Lebih ke rock sama pop. Alasannya ngapa, Ki? Kalau rock tuh lebih enak dengernya. Lebih lana. Memang ada yang Iya. Jadi alasannya itu. Tapi untuk dukungan dari keluarga Cak mana kira-kira? Awalnya tidak mendukung. Katanya ngapui sampah dikumpuli. Wih, benar. Kalau sekarang baru terbukti kan seiring jalannya waktu kan. Akhirnya waktu kelas 3 SMA itu Rizky pertama kali ngoleksi lagu apa? Dulu atau berapa iko pertama kali ini? Dulu cuman beli 7, beli 10 cuman. Sekali beli 7? Sekali beli?
Wow. Itu dalam seminggu sekali atau cak mana? Seminggu sekali. Seminggu sekali, borong datang. Belinya di mana kira-kira? Ada khusus dak? Ada tukang loak langganan. Nah. Suruh datang ke rumah, antri kaset. Berapa kisaran harganya tuh? Ada yang kira-kira mulai dari 20 sampai 50 ribu. 20 Tergantung penyanyinya sama tahun terbitnya. Oke. Nah ini kan kalau sekarang ini kan biasanya kalau kita jenguk anak-anak muda nih, hobi nonton YouTube dengerin musik gitu kan. Simple ya. Sebenarnya kan bisa menjadi alternatif kawan-kawan itu dengar ke musik jadul di YouTube, kadang ada aja itu. Nah tapi ketertarikan dewek dari si Rizky ini memilih lebih baik aku menjadi kolektor, menikmati lagu jadul yang memang benar-benar dari fisik ini karena apa Ki? Lebih seru karena kalau kita ngumpul-ngumpuli kayak covernya kan beda-beda, kalau digital kan kita cuma pegang HP dengarnya kan. Kalau ini kan kita bisa pegang kotaknya, pegang covernya, lebih terasa zaman dulunya. Oh lebih terasa zaman dulunya, nih vintage-nya tuh Vintage dapet ya. Nah itu dijengok di layar TV kita ya. Wow, ini galeri Rizky Dewe di rumah. Iya, di rumah. Ada berapa banyak Ki? Sekarang kurang lebih. Kurang lebih ribuan. Ribuan, dikumpul dari 2019 tadi. 10.000 lebih kan. Wow, 10.000 lebih. Itu kalau dikali ke kok kaset berapa paling murah? Anggaplah 50.000 Nah, kau 50.000. 50.000 berapa itu duitnya? Iya. Nah ini tapi menarik. Tadi Rizky sempat nyinggung dulu wong tua support. Iya. Tapi saat ini Rizky nunjuk ke hasilnya wong tua support. Nah ini dalam artian apakah ini bisa diperdagang ke juga oleh Rizky, dapat cuan juga untuk perputaran ekonomi dari Rizky Dewe? Iya, lebih kalau ada yang double kayak itu kan, ada yang kaset double kita jual ke online. Cak mana caranya, teknisnya, nyingok peluangnya itu, kira-kira? Lihat dari tahun langkanya tahun terbitnya yang misalnya langka itu bisa harganya bisa 200.000 ke atas. Belinya? 200.000. Belinya paling 20, 30. Wah, lumayan itu bisa berapa kali lipat itu. Nah, tapi ini menarik Susan. Kalau kita lihat ya, di sini ada dua jenis tipe. Ada yang kaset gulung ya, sikoknya terus ada piringan. Nah, ini mungkin ketertarikan Rizky dominan lebih ke kaset yang bentuk cak ini atau piringan juga cukup banyak di rumah? Lebih ke kaset yang ribuan. Kalau piringan mungkin ratusan. Piringan ratusan ya. Tapi piringan ini biasanya lebih mahal. Iya, lebih mahal. Iya. Kalau dibanding ke harga untuk piringan dewek termurah Rizky dapat untuk tembang-tembang nostalgia ini. Ini di depan ada trio Bimbo nih. Ini masih zaman-zaman dia bawa lagu pop ya? Iya, album pertamanya itu. Album pertama. Wow, mantap. Ini mahal nih caknya nih. Iya, angka. Berapa kalau boleh tahu? Kisaran, mungkin 800-an kayak itu. 800.000. Wow. Ini di Palembang masih banyak dapat? Susah. Jadi dapatnya mungkin inden di luar online. kota? Di luar kota. Kira-kira banyak mungkin yang langka cak ini nyari? Banyak. Sudah ada yang nawar atau cak mana? Udah ada yang nawar tapi tidak dilepas. Berapa kisaran? Ada yang nawar 1 juta, 1.500.000 tidak dilepas. Wow. Dilepas ya. Oke, nah tapi ini San menarik San. Kalau kita lihat ini ada lagu God Bless karena memang hobi dengan musik rock ya tadi ya. Ada God Bless juga, terus juga ada Duo Kribo, rombongan God Bless ini ya. Ini vokalisnya dulu ya. Ucok Aka. Nah ini dari segala ini kaset, kalau kasetnya yang paling mahal yang mana ini? Yang itu, Guru Gypsy. Guru Gypsy. Yang warna hitam itu. Oke, yang mana? Boleh diambil dulu ya. Yang ini. Ambil lah. Ini. Iya dipinjem jingok sini Benopal, jangan bawa balik. Ini di angka berapa? Kalau sekarang sama bukunya bisa 4 atau 5 juta. 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Kalau ada bukunya. Anjat Oh, kalau ada bukunya Ada ya. bukunya. Ini banyak pasti yang nyari ya. Banyak diburu kolektor itu. Buku cak mana itu? Dia dulu ada sepaket itu, ada piringan hitamnya, ada kaset, ada buku. Oh, tapi ini Rizky seset cuman ya. Cuman yang dibawa cuma bagian kaset. ini ya. Oh, ada juga lengkap. Ada. Oh, lengkap. Bukunya yang ada. Kalau piringan hitamnya belum. Nah, tapi kan San kalau kita perhatikan teman-teman hobi koleksi kayak gini biasanya ada baik itu asosiasinya, ada komunitasnya untuk sharing-sharing. Nah, kalau untuk dari segi musik-musik tempo dulu, nostalgia kayak gini tergabung di komunitas juga?
Mungkin komunitas tuh enggak ya, mungkin yang hobi-hobi aja gitu. Jadi ada beberapa kolektor Iya, juga ya di ada Palembang. kolektor. Banyak nggak kalau untuk di Palembang sebenarnya? Nggak sampai, paling 10-an kalau anak-anak muda. Oke, galak noba ini bareng kumpul bareng kayak gitu. Sekali-sekali pernah hunting bareng. Kurang lebih ada orang berapa lah kalau biasanya yang circle Rizky Dewek kalau untuk pencinta ini koleksi? Kalau gabung sama yang wong tua mungkin bisa 20-an. Kalau yang anak-anak muda dikit ya. Anak-anak muda sedikit ya. Tapi mungkin ini tips juga bagi kawan-kawan mungkin yang memang hobi dengan musik-musik jadul gitu kan, untuk menentukan kira-kira musik yang memang benar-benar original, kaset misalkan yang benar-benar original dilihat dari mananya boleh dicontohin deh sama teman-teman yang ada di sini. Iya, ini. Karena menarik, karena jarang orang yang mengkoleksi musik hitam, ya. Ini. Iya. Apalagi Nah, ini pemirsa di rumah, Rizky nak ngasih tahu pecinta tip jadul. Nah, Cak mana kira-kira nanti kalau yang original tuh dia covernya lebih panjang, Cak. Ada liriknya kan. Oh, lirik salah satu tembang hitsnya. Lirik lagunya. Oke, boleh difokuskan. Ada lirik lagunya, satu covernya panjang kan. Iya. Kalau yang bajakan itu kan dia cuma selembar. Covernya juga beda. Ini lebih tebal. Oh, bedanya di situ ya kalau dari segi cover. Kalau dari segi kaset yang membedakannya mungkin dengan suaranya apa Cak mana? Suaranya lebih jelas kayak itu. Kalau bajakan kan kurang. Kalau dari kualitas. segi fisik kaset ada beda nggak dengan yang ada kan yang bajakan seperti itu kan? Ada nggak beda khususnya? Kelihatan, Cek. Kalau misalnya dia bajakan, covernya lebih buram nggak enak. Buram ya. Kalau dari gulungan kasetnya nggak kelihatan ya, sulit ya. Sulit kalau itu. Soalnya pitanya sama kan. Iya. Suaranya tadi ya. Oh, ini 2 Ini Rizky kan banyak di rumah ya, ada mungkin 10 ribuan. Cak mana sih cara Rizky ngerawatnya? Karena yang Cak ini kan biasanya uji wong tuh barang lamo. Wong tua tadi sempat ngomong sampah ya, ngapa dikoleksi. Nah, Cak mana tips dari Rizky Dewek jago koleksi-koleksi ini? Itu 10 ribu tuh ada yang rusak nggak? Pasti ada. Pas kita beli kan pasti ada yang kotor, ada yang jamuran, kan? Ada yang lengket. Kalau misalnya kotor kita bersihkan, kita buka dalamnya. Oh dia bisa kalau dibuka tidak rusak pitanya. Kita buka, kita bersihkan jamurannya. Ada cairan-cairan khusus atau lap-lap pakai khusus alkohol ya? kayak itu. Ketembat. Tapi hampir seluruhnya itu berfungsi ya, hidup ya, lagu-lagunya. Nah, Cak mana cara Rizky jago galeri itu? Apa nyewa wong sikok nih? Iya. Nopal galak untuk bersihkan itu. Ada dewean pula bersih. Dewean pula. Karena penikmat koleksinya tadi, jadi sembari bersih-bersih itu tahu kira-kira mana yang kosong, belum ada stok kayak itu ya. Nah, tapi kalau untuk perawatan, kalau dari segi ini kan kita tahu, Rizky tadi ngomong dibersihkan dengan alkohol. Nah, tapi kalau piringan ini kan kalau biasanya kalau rusak, tidak bisa lagi nih ya, bener ke? Nah, kira-kira mungkin untuk tips kawan-kawan untuk membeli piringan ini kan alatnya dewek, ini alat namanya turntable ya, untuk mutar musik melalui kaset. Piringan ini tadi kan agak sulit juga kita dapat. Nah, kira-kira untuk melihat bahwa kaset ini benar-benar masih bagus nih, layak untuk kita beli. Dilihat dari mananya? Boleh dikeluarkan dulu sih kok piringannya mungkin. Oke, ini edisi Iwan Fals ini yang baru muncul ya, baru dirilis ulang kembali. Ini rilisan baru dari Musika. Oke, itu dilihat dari mananya Ki? Kalau misalkan memang dari segi kasetnya, dari fisik aja, tips mungkin untuk teman-teman kalau memilih kaset, ini bagus nih kondisinya kayak gitu. Kalau ini kan dia segel kemarin tuh, pasti masih baru. Pasti masih. Yang lebih susah itu kalau kita beli yang itu yang old ya, yang lawas, lama ya. Yang tahun 70-an. Ini kan dari fisik dari covernya kan mulai jelek, udah kan? Udah dimakan rayap ya. Kalau misalnya ada yang lecet, itu berarti jelek. Ini kan masih mulus. Kalau ada lecet sedikit, pengaruh. Dia pengaruh sudah musiknya bakalan crack ya. Pengaruh ke suaranya. Iya, dia biasanya macam-macam mungkin ya.
Susah juga sana untuk menentukan atau memilih koleksi barang-barang antik Cak ini. Nah, ini menarik, masih banyak kita bakalan berbincang tentang koleksi-koleksi dari Rizky, koleksi tentang instrumen-instrumennya ini. Tapi untuk Mang Cek Bice, jangan kemana-mana karena kita bakalan berbincang lagi. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Ini kita masih bahas sama Rizky. Ini ada pemuda kolektor tip jadul. Nah ini Rizky, kita lanjut lagi. Kan Rizky tadi ngomong ada seneng genre rock ya, terus juga ada yang Iwan Fals, terus juga ada Trio Bimbo. Nah ini kan genrenya beda-beda, tapi Rizky juga ada. Boleh dijelaskan Rizky, setiap genre itu cak mano? Kira-kira taste-nya dewek mungkin bagi Rizky. Kalau aku lebih seneng ke genre rock ya. Oke. Sama ke pop balada Cak Iwan Fals itu ya. Oke, tapi memang kalau dari segi senengnya lebih ke rock ya itu ya. Nah, tapi untuk koleksi-koleksi yang terlengkap dari album pertama sampai dengan album terakhir dia, yang lengkap, yang jadul. Cak Iwan Fals lengkap, Dewa lengkap. Oke. Ini biasanya kan memang kalau yang lengkap-lengkap Cak ini diburu nih oleh Rizky. Berarti ada ketertarikan khusus terhadap band itu. Nah, kalau untuk band dewek sejarahnya memang juga tahu pasti. Sejarahnya juga pasti tahu. Album pertama ini menceritakan tentang apa, filosofinya apa gitu. Nah, apa tertarik dengan God Bless nih salah sikoknya tadi? Ya karena dia yang pertama kali rock di Indonesia, God Bless. Albar duluan pertama kali. Dari album pertamanya memang diburu nih oleh Rizky. Nah, ada kesulitan enggak untuk mengumpulkan dari album 1 sampai album berapa dia sudah sekarang ini terakhir? 7 atau 8. 8 ya kurang lebih ya. Nah, ini ada cerita-cerita dewe enggak mungkin untuk mendapatkan barang-barang ini dari Rizky? Mungkin lebih susah, Cek. Kalau di Palembang susah dapatnya. Ini dapatnya di online di daerah Semarang atau di mana. Di Semarang gitu ya. Rizky online ya. Tapi pernah enggak Rizky Dewe memang datang karena di Palembang caknya barang-barangnya itulah. Jadi Rizky pengen datang Dewe ke Semarang untuk mencari barang-barang itu. Pernah. Daerah mana yang terjauh Ki? Kalau misalnya lagi liburan misalnya kan ke keluar kota atau keluar negeri, itu pasti beli kaset. Oke. Lebih pasti hunting kaset. Oke, berarti kalau untuk di luar negeri sudah kemana saja Ki untuk berburu Ki? Kalau berburu ke Malaysia, ke Singapura, pasti cari kaset di situ. Cari kaset ya? Kaset-kaset luar negeri ya? Iya, Indonesia juga ada. Indonesia juga banyak di sana. Kalau Rizky jingok dari bajunya seneng dengan Dewa juga ya? Iya. Nih, Dewa 19 ya. Nah, Cak mana pandangan Rizky dengan Dewa ini Dewe? Itu band sudah ada obat lagi itu. Udah legenda itu. Sudah legenda ya? Iya, mungkin bisa dicerita karena wong-wong koleksi ini kan tahu cerita hidup dari musisi-musisi kesukaannya. Cak Dewa 19 dari vokalis pertamanya, yaitu. Iya, mungkin bisa dicerita ketertarikan sama Dewa juga. Lebih tertarik ke album pertama 1 sampai 4 kan itu vokalisnya Ari Lasso masih. Iya. Setelah itu Once, itu lengkap semua, di koleksi semua itu. Di koleksi ada semua itu? Ada semua. Wah, berarti sampai-sampai mungkin beliau ini nonton nggak kemarin konser-konsernya? Nonton pasti. Nonton ya pasti ya? Udah ketemu dan minta tanda tangan langsung kan. Wah, mana yang tanda tangan oleh artis-artis nih? Yang ini. Oh, ini kaset. Oh, jadi waktu ada Dewa tuh bawa kaset ini? Iya. Oh, apa pendapat dari itu mereka? Pas jengok ternyata anak muda ada masih nyimpen kaset mereka ini. Ya pasti terkejut lah si Ahmad Dhani sama si Andra kan. Katanya anak muda masih hobi koleksi gini kan. Oke. Itu dari musisi-musisi ya. Ada lagi nggak dari artis lain yang pernah ditunjukin oleh si Rizky tentang koleksinya yang tertarik? Mungkin datang ke galeri kayak gitu. Nah, sudah pernah? Kayak mungkin si Rian The Massive pernah ke rumah. Tahun berapa itu Ki? Baru bulan ini, bulan kemarin. Oh, datang sengaja langsung pengen lihat koleksi-koleksi ini. Berarti Rian The Massive tuh hobi juga ya sama kolektor juga. Kolektor juga. Iya.
barter enggak sama dia? Iya, ada enggak yang dibeli? Ada yang dibeli, ada pasti. Ada yang beli awe. Nah, kira-kira kesannya Dewe setelah artis nih, Rian datang ke sana, melihat memang dari manajemennya ngontak si Rizky ataukah memang dari Rian ke Rizky? Dari Riannya langsung. Oke. Karena kan emang kami sesama kolektor kan ya udah ada batas-batas antara artis, wong biasa tidak. Iya, jadi memang ini ya, dia langsung kolektor. Mungkin ada grup dewek kali ya di WhatsApp-nya ya. Nah, kesan setelah didatangi oleh artis ke galerinya, ke rumahnya, pasti heboh tuh biasanya mama papa gitu kan. Itu sebenarnya bisa untuk umum enggak sih? Bisa banget untuk umum. Ya, tapi ya karena kan di rumah itu. Jadi agak ya mungkin tidak basing wong lah dikasih lihat itu. Mana kenal hobi ya. Nah, Rizky, ini kan dari seluruh ini kan banyak genrenya ya. Terus Rizky pasti tahu genre-genre yang memang menurut Rizky yang benar-benar vintage dari seluruh genre yang Rizky collect ini. Cak mana Rizky nyingok detail musiknya itu dewek? Kalau penyingokan dari Rizky dewek untuk lebih vintage-nya, yang mana kira-kira? Maksudnya dari? Iya, dari musiknya itu, kira-kira musik genre yang mana yang memang menurut Rizky itu lebih klop lah atau lebih vintage lah? Lebih menggambarkan bahwa itu musik zaman dulu banget. Iya, itu. Kalau zaman dulu kan lebih yang awal-awal kan mungkin country kan, kayak musik country gitu. Itu lebih jadul. Oke, jadi membedakannya dari segi genre ya, kalau si Rizky ya. Kalau Iwan Fals? Iwan Fals campur, dia ada rock, ada pop balada, ada country. Iwan Fals nih termasuk lengkap juga? Lengkap dari awal sampai terakhir lengkap. Oke. Nah, ini menarik tentang koleksi-koleksi dari Rizky ini. Tapi biasanya orang yang mengkoleksi ini senang dengan musiknya. Pasti senang dengan musiknya. Mungkin ada ritual sendiri dari Rizky ini untuk mendengarkan musik vintage kayak gini. Kesenangan sendiri untuk berbagi nih. Harus dihidupkan speakernya besar-besar biasanya. Ada juga memang ritualnya di kamar dewean pakai headset atau earphone gitu. Nah, kalau Rizky tipe kaluang yang cak mana Ki? Kalau pagi misalnya lagi tidak ada kerjaan pasti buka speaker besar-besar. Berbagi lah ya. Ya berbagi. Kalau malam di ruangan ditutup, jadi harus fokus tidak main HP, harus fokus ke musik itu sambil baca buku. Nah, ini menarik San. Kalau biasanya kan uang itu menentukan jam-jam Cak Rizky tadi. Kalau pagi berarti lebih ke genre apa misalnya Ki. Kalau malam genre apa Ci. Ini tips juga untuk kawan-kawan biar taste-nya sama nih untuk dari sense of musiknya. Tergantung tuh lah Cek. Kalau misalnya pagi kan lebih semangat itu rock. Kalau pagi. Kalau malam mungkin yang lebih ke slow kayak Chrisye. Oke, Chrisye ya. Nah, ini ngomongin koleksi. Biasanya kalau koleksi dan hobi ini pasti bisa mendatangkan cuan, Cak. Kita bahas di segmen pertama ya. Nah, biasanya Rizky ngelihat peluang dari yang namanya kaset-kaset yang bisa dijual ini. Cak mano cara lihat peluang untuk dapat cuannya itu dewek? Penjualannya juga, cara penjualannya Cak mano, terus juga kayaknya mungkin kedepannya mungkin Rizky ada memang galeri untuk umum datang dan jual beli saat itu. Kalau untuk jual beli sih tidak ya, karena mungkin kalau ada yang double be dijual. Karena kan aku ini kan bahasanya kolektor, bukan seller kan. Kalau seller kan pasti beli jual. Kalau aku kan memang nak di koleksi. Menikmati. Oh, Cak itu beda. Tapi kalau dijual, kalau double dijual biasanya dijualnya di mana? Dan bangsa yang pasar yang paling banyak ngambek itu di daerah mana? Palembang atau di Jawa? Kalau jual di Facebook, di Instagram. Kalau pernah juga kirim ke daerah, banyak yang ke daerah Jawa. Sudah tuh pernah ke Malaysia, kirim ke Brunei pernah. Tapi mayoritas pembeli itu kebanyakan dari lokal. Dari lokal atau nasional juga di luar kota? Luar kota banyak. Banyak di luar kota malah koleksi ya. Orang-orang yang mencari ya. Mencari barang kayak gini. Nah, tapi mungkin ada momen yang sangat berkesan
bagi Rizky ketika mencari kaset-kaset jadul seperti ini, Ki? Ada nggak momen-momen khusus yang menurut Rizky ini adalah momen yang tak akan terlupakan nih oleh Rizky untuk mendapatkan kaset ini? Kan sering beli borongan gitu ya. Iya. Sering beli borongan yang awalnya kita lihat kaset-kaset biasa kan. Nah, atau di dalam-dalam itu ada kaset yang kita cari. Ini kan ada tren kadang nih, Ki. Kalau kita lihat ada tren, kalau kemarin-kemarin kan memang sudah dilarang ini tren yang namanya pakaian-pakaian bekas seperti itu. Iya, Nah, untuk kaset ini juga ada yang cek itu dak? Tidak ada kayaknya, Cek. Udah kata ya, jadi memang one by one. Ya, one by one. Oke, untuk barang-barangnya cek itu ternyata agak susah ya untuk nyarinya. Nah, apa sih yang berkesan bagi Rizky ketika dapet kaset yang memang sudah dicari, Cak itu? Tapi ada uang yang nak belinya. Cak mana kira-kira? Berebut apa cak mana ya? Kira-kira ada yang nak beli dengan harga yang tinggi. Pernah tak Rizky di momen di saat, karena kita tidak tahu perekonomian ya, perlu uang, tapi ada yang nak beli, cuman itu kasetnya sayangnya dengan kaset itu. Pernah tak Cak itu? Pernah, mungkin ada yang... Coba cerita ke Cak mana kira-kira kegalauannya tuh ya? Kalau dapat yang kita udah lama cari kan, dapat, itu pasti kita simpen dulu kan. Walau cuman dapat satu, tidak mungkin dijual, walaupun ditawar, mungkin belinya cuman 50.000 misal. Ditawar uang pernah ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Itu tidak mungkin dilepas dulu. Tunggu dapat satu lagi mungkin baru bisa dilepas. Oke, jadi ditahan dulu lah ya. Dia ditahan dulu. Sampai kalau sudah ada double baru dijual ke. Coba mana yang 4 juta 5 juta tadi? Yang mana 4 juta 5 juta tadi? Oh ini Guru Gipsy. Ini Guru Gipsy. Krisya ya? Krisya ya. Oh Krisya ini. Guru Soekarno Putra bandnya. Bandnya. Band Guru. Oh bandnya Guru Soekarno. Vokalisnya Krisya. Ada lagu yang dinyanyi ke Krisya. Oke, kompilasi. Kompilasi. Oh. Ini tahun-tahun berapa ini? 70 berapa gitu. Oh 70-an. Ini cikal bakal musik Indonesia. Oh cikal bakal genre pop ya. Tahun berapa tadi Nopal ini? 70-an. Oh daya ingat kau nih agak kurang rupanya sana. Berarti Indonesia tetap sudah merdeka, berarti tahun 70-an itu cikal bakal musik progresif rock apa kayak. Progresif. Ya. Tapi pertama kali musik apa sih yang ada muncul nih sebenarnya? Genre apa sih? Sebelum merdeka kan banyak musik-musik ya cak itu ya kali. Ya, zaman-zaman dulu lah. Apa itu genre apa itu sebenarnya itu? Disebut pop juga bisa. Bisa pop ya, cak itu. Nah ini menarik Rizky. Tapi kalau kita ngelihat zaman saat ini kan kita banyak peralihan ke digital. Ke digital ini kan mungkin masa yang sulit juga untuk kawan-kawan koleksi yang cak ini. Nah kira-kira pandangan terhadap perubahan nih Ki. Perubahan dari dunia yang namanya ada fisiknya cak ini, kaset, ini berubah ke digital. Ini kan mahakarya nih, bakalan berkurang peminatnya. Pandangan dari Rizky cak mana? Mungkin penyanyi-penyanyi sekarang kan udah mulai banyak yang rilis piringan hitam, kayak kan, rilis kaset. Nah itu mungkin penyanyi-penyanyi sekarang tuh harus dirilis fisiknya, tidak ada kayak denger di online aja. Mungkin dirilis di CD juga bisa dikoleksi. Oke. Oh jadi itu ya sarannya juga ya biar tetap ada nih bentuk fisiknya untuk para pecinta kolektor kayak gini ya. Nah ini kita kaget bakal bahas ini pemirsa mungkin kasetnya ini bakal kita bahas bakal sikok-sikok kasetnya kita bedah ini kira-kira cak mana cerita dari lagu-lagu ini koleksi ini ya. Ya pemirsa tentunya jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sudah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir ini masih bahas tentang tip jadul. Wah ini tadi sudah kita segmen terakhir ini harus ngobrol-ngobrol lagi, ngulas-ngulas lagi tentang kaset-kaset yang depan kita ini juga. Benar. Ini nih pecah ini. Nah ada Golden Wing. Nah ini dari mana Rizky Golden Wing ini sebenarnya?
Itu band Palembang. Nah, Ini band Palembang ini. Palembang. Tapi kalau tidak salah ini nasional juga ya kemarin ya. Nasional. Nyanyi apa dia nih? Dia ini Mutiara Palembang. Ini angkatannya The Rollies, Black Brother. Tapi beliau ini genre-genrenya apa kalau dulu? Kalau kira-kira dulu nih? genrenya? Ini pop kayaknya. Oh, pop ya, lebih ke pop ya. Tapi kalau lagu-lagu yang terkenal, ini kan salah satu sepertinya pencipta musik lokal juga ya, Iya. dia ya. Musik-musik Pempek Lenjer beliau ini bukan? Iya kayaknya. Ada salah satu dari Iya. musisi Limo ini ya. Iya, si Om Karel Simon. Karel Simon. Oh iya ini. Apa ngelihat Cak Kak Yansa nih kan? Oh ini jadi musisi lokal yang go nasional ya pada Iya, eranya tahun tahun 70-an. Wah. Oke. 74 atau 73 kayak. Oke, berarti tidak jauh beda dengan Iwan Fals ya? Yo. Tidak jauh beda dengan era Iwan Fals. Nah, tapi menarik, San. Kalau kita lihat tadi ada yang sudah ditandatangan oleh Dewa 19 ya. Terus juga ada tadi sempat terlihat ada juga caknya tanda tangan dari artis. Nah, ini yang terkenal Peter Pan, masih Peter Pan. Sekarang waktu itu. namanya Noah. Nah, ini tahun berapa ini? Tahun berapa ini didapat? Ini 2000-an ini. Album ke berapa lah nih? Untuk Peter Pan. Kan Peter Pan ini cukup banyak ya albumnya ya. Pasti era-era Peter Pan. Ini lagu-lagu hitsnya apa nih, San? Ini Kupu-kupu malam. Kisah Kupu-Kupu Cintaku. Malam. Nah, ini kan lagu-lagu Noah ini sekarang banyak di aransemen ulang. Iya. Ya. Nah, kira-kira Rizky apa pendapatnya dengan aransemen ulang itu? Mungkin yang kalau dulu kayak contoh Peter Pan ini Pak, ya. Iya. Kalau Peter Pan kan dulu bagus juga. Tapi kan lebih slow kayak itu kan. Iya, Nah, sekarang. kalau Noah sekarang kan musiknya lebih mahal. Ya, kualitasnya. Kualitas ya. Kualitasnya lebih bagus ya dari segi aransemen Iya. ya. Dan juga alat-alat tambahan Iya, mereka ya lebih canggih lah. dia Tapi itu ya. Rizky senang nggak dengan hal-hal yang di aransemen ulang Cak itu? Senang. Senang juga ya. Kayak Dewa kan banyak di aransemen lagi. oleh Dani. Iya, apalagi personil-personil barunya. Kayak Iya, Firza sama Elo. Nah, tapi kalau dari segi Dewa 19 kan ini banyak nih pergantian atau penambahan vokalis. Terfavorit bagi Rizky untuk album Bingen dari Dewa 19, penyanyinya siapa? Kalau aku sih lebih ke Ari Lasso. Kenapa? Senangnya di Ari Lasso itu kenapa? Hampa terasa. Hai. Itu solonya itu. Solonya ya. Jangan salah, Oh, iya, bukan iya, Dewa iya, itu. iya, iya. Solo itu. Tapi itu berarti Ari Lasso itu berarti baik pun solo maupun band dia tetap terkenal. terkenal. Itu keluaran Dewa itu yang Iya. kerennya ya. Kenapa tertarik dengan Ari Lasso di saat era beliau? Lagu-lagunya suara Ari Lasso kan dulu tinggi. Susah yang suara tinggi kayak itu. Oke. Tapi tinggi, Once masih lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya, tapi berbeda dari Berbeda. range vokalnya ya, jenis vokalnya. Kalau Cek Nopal ini tinggi juga suara. Kalau Iya, di kamar mandi Nopal. kamar ya? mandi Iya. memang pas keluar mau berjerit galau. Habis bak mandi air tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kan musik-musik di bawah umur kita semua nih, ya kan? Kita besan kalau nyingok ini lagu Nggak tahu lagi. siapa ini? Nak nyari tahu googling juga agak susah, kita dapat infonya. Nah, tapi kalau dari Rizky Dewek bisa tahu ini benar musik. Oh, ternyata dia ini musisi era 60-an, terus juga musiknya musik ini everlasting. Nah, seperti itu. Nah, dapat info-infonya dari mana? Belajar dari Google, dari YouTube. Lihat-lihat sesama kolektor yang udah di YouTube kan, belajar dari situ. Oke. Belajar dari vlog-vlognya Ahmad Dhani kan. Kan Ahmad Dhani kolektor juga. Iya. Nah, kalau Rizky ini tipe orang yang memilih barang dulu ataukah mencari googling dulu nih tentang musisinya? Cari barang dulu. Oh, cari barang dulu ya, baru googling. Kadang kalau dapat di pasar ada penyanyi yang nggak kenal atau lagunya pasti diambil tetap. Tapi pernah nggak merasa kejutan ya itu? Ketika cari-cari dapat nih kaset diputar, wah ternyata lagunya bagus ini, yang berkesan bagi Rizky, yang sebenarnya tidak tahu, tapi ketika dengar itu bagus jadi lagu favorit Rizky nih. Yang mana itu? Awalnya kayak Dewa itu sebenarnya nggak tahu itu lagu siapa awal-awalnya. Beli-beli bae. Pas cek, wah enak kayaknya kan. Mulai diburu lagi per album. Oh, Cikal bakal Iya. senang sama Dewa karena iseng berburu. Iseng awalnya. Iya, karena kan memang bukan di eranya. Bukan eranya si Rizky. Rizky ini anak 2010 ke atas kali ya.
Iya. Kelahiran berapa Ki? 2004. 2004, iya memang ya. Iya, jadi era apa kalau zaman itu milenial ya? Milenium ya. Ini apa ini kira-kira? Nah, Rizky bisa cerita dak kira-kira dari selama jadi kolektor ini dari SMA, ada dak hal-hal yang mungkin sesama kolektor tuh ada kelasnya dikit, masuk Lembangnya tuh ya. Nah, atau mungkin pas beli tuh bagus-bagus dak tuh tertipu kan itu pernah dak coba? Sering lah, mungkin kalau beli borongan kan kita lihat ya istilah kalau beli borong tuh beli kucing dalam karung ya. Iya. Kita jenguk awalnya bagus, dak taunya dalamnya salah isi galau. Iya. Kalau sesama kolektor ya mungkin pasti ada lah selek-selek dikit kan. Siapa cepet. Iya benar. Jadi ada lah ya kadang kendala-kendala yang itu yang dihadapi oleh Rizky ya. Nah, tapi mungkin kalau dari segi kaset bajakan cak itu Ki, pengalaman dewek sering dapat tertipu cak itu. Dapat yang dia omong kori ternyata bajakan gitu. Awal-awal sering kan waktu pertama-tama belajar kan. Ini asli, enggak taunya palsu kan. Kadang udah beli mahal-mahal, enggak tahu set A-nya bagus karena set A set B kan. Set B-nya jelek. Oh, nah tapi kalau untuk dari ini mungkin dari cover ya bisa dilihat juga ya. Nah tapi kalau dari piringan yang asli apa tidak itu dari mana Nyoki? Kalau kita lihat bajakan atau tidak Ki? Kalau piringan hitam kan tidak ada bajakan dulu. Memang tidak bisa dibajak. Belum. Nah kalau tidak bisa atau tidak bisa itu tidak tahu ya. Kalau piringan kan memang tidak ada yang bajakan. Pasti original kalau. Pasti original ya. Nah kalau di Palembang dapat yang barang-barang piringan ini di mana Ki? Kalau misalkan Susana beralih profesi dia jadi kolektor juga. Caknya karena dengar dari Rizky tadi, dapat duitnya besar juga. Iya. Ya sesama kolektor lah. Ada tukang-tukang loak kan, misalnya dia dapat tukang-tukang loak tuh keliling ke rumah-rumah. Kalau ada yang namanya buroan kan. Iya. Kalau ada yang toko di rumah-rumah atau ada yang mau jual kan, kasih ke buroan, aku yang ngambilnya. Berapa itu kisaran belinya barang-barang tuh biasanya? Tergantung penyanyinya, Cek. Oh, Cek itu. Nah, kan ini kan untuk muter ada piringan pasti. Terus ada tempat kasetnya ya. Apa tuh tape ya namanya kan dulu tuh. Nah, itu kira-kira dapatnya pas memanglah ada di rumah bekas mama papa dulu atau memang pas hobi baru beli? Dulu memang sudah ada. Ada kan memang enggak terpakai. Piringan hitam juga? Tidak, kalau piringan hitam beli. Oh, tipnya ya? Kalau tip itu memang udah ada dari dulu kan. Pas lagi beres-beres kan, ketemu kaset rekaman itu, nyobo. Caknya enak pakai kaset ini kan. Udah, jadi beli satu, beli dua. Karena keterusan. Harusnya jadinya keterusan sampai saat ini ya. Nah, tapi San ini tidak terasa. Sebenarnya kita sudah hampir di penghujung program Halo Palembang. Tapi masih banyak yang pengen kita tanya. Nah, tapi mungkin harapan dari Rizky dulu deh untuk terakhir untuk para kolektor yang mencintai seni mengumpulkan barang-barang antik seperti ini. Mungkin boleh disampaikan harapannya kepada kawan-kawan. Mungkin untuk teman-teman yang hobi koleksi ini lebih banyak lagi ke jenis-jenis genre musik yang lain lagi. Tidak berpaku ke satu ke genre musik baik. Ke genre-genre yang lain juga yang wajib dikoleksi. Iya, siapa tahu nanti bisa jadi museum musik ya. Museum untuk kaset-kaset seperti ini ya, galerinya itu. Baik Rizky, terima kasih. Terima kasih Rizky telah berbagi informasi bersama kami. Ini dia kolektor musik dari era 60-an sampai dengan saat ini, khusus untuk kaset-kaset jadul ini ya. Iya, buat kawan-kawan mungkin vlogger-vlogger yang konten-konten pengen datang ke galeri Rizky di kontak-kontak dulu karena memang belum umum ya, tapi lumayan lah untuk mengetahui kira-kira pengetahuan tentang namanya lagu-lagu lama ini. Betul, silakan langsung konsultasi bae dengan Rizky. Bisa kaget mungkin dicari Instagramnya ya. Baik, udah terasa kita sudah di penghujung program Halo Palembang dan kami ingatkan untuk Mang Cek Bicek yang pengen tahu tentang tema The Next kita mungkin besok dan juga lusa, silakan untuk Mang Cek Bicek jangan lupa follow akun Instagram kita Halo Palembang karena kita bakalan tiap hari posting di situ tentang tema dan juga narasumbernya.
Baik, dan juga Susan, terima kasih untuk Rizky yang telah berbagi. Sampai jumpa di hari berikutnya dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dan juga presenter yang berbeda. Ya. Akhir kata saya Nopal Idrus. Aku Cek Susan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.